Selamat datang kembali di Tebak Tebak Pajak, Ternate Ternate Bacarita Bacarita Pajak, Pajak. sebuah edukasi perpajakan melalui podcast yang diproduksi oleh KPP Ternate yang tujuannya adalah untuk membuat pajak lebih mudah, santai, dan tentu saja membawa manfaat bagi banyak kawan pajak Benar semua. sekali Bang Andi. Hari ini saya Sally dan Bang Andi, kami Betul, akan membongkar rahasia dunia perpajakan perpajakan. gitu ya. Nggak cuman bikin mudah, tapi kita korek abis ya Kak ya. Ya, dan Bang Dan Andi hari ini kita mau bincang-bincang tentang apa kira-kira? kalau liburan gimana Kak? Enggak ya? Enggak, jadi kita akan membahas sesuatu yang penting buat uh, terutama buat ini Kak, dokter, notaris, Oh, terus wajib pajak orang pribadi dengan jenis pekerjaan bebas. betul kayak misal apa namanya Notaris, notaris tadi udah, agen terus agen asuransi, kemudian agen asuransi, terus pengacara, kemudian ya kan, betul. Nah, konsultan. ini penting banget buat mereka Kak Sally, yaitu Mm-mm. terkait dengan NPPN. Aduh, namanya aja sudah susah. Jangan takut Kak Apa tuh ya? Sally. Kalau dari Neto apa gitu kan Bang Andi? kalau dari kepanjangan sih NPPN adalah norma penghitungan penghasilan neto. Nah itu kan namanya susah. Sabar Kak Sally. Tapi Tenang, tadi kan kita pasti, bilang kita akan menjadi pajak jadi lebih mudah dengan acara ini. baiklah. Oke. Soalnya gini Bang Andi, kalau misalnya pakai Mhm, hitungan seperti itu kan kadang wajib mhm, pajak itu mhm. merasa berat. Mereka berpikir harus pakai konsultan lah, harus Nah, justru inilah, ini Kak kan Sally, mengeluarkan NPPN biaya. ini Mm-mm. adalah fasilitas lah, semacam DJP ini memberikan Kemudahan, option gitu ya. ya, yang harusnya, apalagi yang omsetnya di bawah gitu kan, ibaratnya baru merintis, Di udah bawah 4,8 miliar berarti. betul, atau ibaratnya baru merintis disuruh bikin pembukuan segala macam, Hmm. inilah Kak Sally, NPPN adalah jawabannya. Norma Berarti penghitungan penghasilan. jalur kilat melalui NPPN untuk dapat menghitung Exactly, betul presentasi sekali, untung yang ditentukan betul. dari Kalau omset. biasanya pembukuan tahu kan kayak Sally harus Susah, bikin apa? Neraca, laba laba rugi. rugi, laporan arus kas. Ya, Kalau misal jualan harus pembelian dicatat, kemudian hmm, apa namanya Kak? Itu kalau mau HPP, ngitung HPP segala macam. pokoknya banyak lah yang harus Betul. Nah, ini diisi. makanya fase DJP memberikan tadi NPPN. Kalau biasanya kalau yang pembukuan kan Mm-mm, penjualan dikurangi dengan biaya-biaya, mm-mm, ketemulah untungnya gitu lah ibaratnya ya, cara mudahnya. Eh, tapi itu prakteknya kan susah ya kalau ke pembukaan sampai dapat untungnya berapa itu susah Kak Sally. ya Nah, susah. pemerintah dengan NPPN ini dia cukup hanya nyatat brutonya saja. Dia tidak perlu merigid lagi tuh. Misal kalau pengeluaran biaya transport lah, biaya pegawai itu tidak perlu. Jadi langsung aja brutonya berapa Mm-mm. dikalikan tarif. Tapi itu Jadi berarti, bukan tarif, persentase. tapi itu berarti mereka tetap harus punya sejenis pencatatan. Betul. Nah, ya Nah, masa nama usaha nggak mungkin nyatet sih Kak? iya, Kalau per bulannya berarti ya Bang Andi? betul, tapi cukup brutonya saja. Tidak Oke, perlu berarti dirinci, ternyata lebih mudah sebenarnya ya, betul, walaupun namanya agak nggak perlu, panjang, agak betul, susah. nggak perlu catat sampai apa misal kalau dokter harus biaya untuk gaji perawatnya gitu nggak perlu. Mhm, Jadi cukup hanya brutonya saja dicatat. berarti seperti ini mungkin kawan pajak, Betul. kalau misalkan saya punya omset 100 juta, Betul. kemudian NPPN yang dikenakan atas usaha saya itu sekitar 40% misalnya, Betul. berarti 40 kali 100 40% kali 100. dikali 100 juta, Itulah, seperti itu. betul. Berarti 40 juta. Betul, itulah Oke, brutonya. Itulah netonya. netonya. Tapi yang salah arti masyarakat sekarang adalah itu dipikirnya pajaknya, Kak. Padahal itu adalah Hmm. pengganti untuk mengetahui untungnya. Berapa sih untung kamu karena kamu nggak Oh, punya rincian ya. pengeluaran biaya-biaya, artinya ya kamu harus menggunakan ini tadi untuk mengetahui Oh, netonya. Netonya inilah yang nantinya baru dikurangi, masih dikurangi PTKP, hmm. kemudian dikurangi misal ada zakat segala macamnya, nanti baru Oke. dikalikan tarif pajak. Eh, Jadi itu bukan norma penghitungan neto ini bukanlah tarif pajak. Itu oke. hanya untuk tahu netonya berapa sih. Iya, berarti 40 juta itu juga bukan berarti pajak yang harus dibayar kan? Bukan dong Ya, pastinya oke. gitu. Berarti sudah mulai paham Betul, dong betul. tentang NPPN. Terus gini Bang Adi, Mhm, misalkan tadi kan kita di awal Bang Adi sempat menyebutkan kalau NPPN ini dipergunakan mhm, oleh orang pribadi mhm. yang omsetnya di bawah 4,8. Betul. Misalkan Mhm. saya punya apa namanya? Usaha rumahan, Apa tuh misal? misalnya buat jualan kue misalnya.
kue banget nih Kak, skincare lah ya kalau zaman sekarang. Skincare ya. Kak Sally kue-kue gitu enggak kan? Iya sih. Itu boleh Bukan. nggak saya Iya. pakai jalur kilat Boleh NPPN? sepanjang 4,8 tadi. Intinya Oke. pertama, orang pribadi. Artinya ketika Hmm. CV ya nggak boleh. Atau misal sekarang kan banyak tuh perusahaan perorangan. Perseroan perseorangan Pers namanya. heeh, Tapi itu statusnya kan kayak badan, iya Bang. makanya kan orang mikirnya perusahaan perorangan, artinya boleh dong, kan nggak Berarti ada nggak saham boleh. segala macam kan. Ah, Tidak, jadi ini hanya untuk benar-benar WP orang orang pribadi pribadi. yang terdaftar Oke. sebagai orang pribadi. Kadang-kadang kan Hmm. walaupun dia punya perusahaan perorangan tapi dia juga punya WP orang Sebagai, pribadinya ya, kan. Nah, itu yang WP WP orang orang pribadi. pribadinya yang boleh. Iya, Kalau perusahaan perorangan nggak boleh iya. gitu. Pertama Oke. itu, Ah. kemudian yang omsetnya 4,8 tadi Berarti gitu. ada dua, Mhm, WP orang pribadi dengan mhm, kategori mhm, penghasilannya bersumber dari usaha betul. atau dari pekerjaan bebas, dan yang terutama 4, omsetnya harus di bawah 4,8 oke, miliar dalam jadi artinya setahun. orang pribadi, Mhm, usaha, kemudian pekerjaan pekerjaan bebas, ada lagi karyawan juga nggak boleh dong berarti? Iya iya, kan? karyawan Nah, berarti nggak boleh jadi mempergunakan benar-benar pajak. hanya orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas Hmm. yang omsetnya di bawah 4,8 itu yang boleh Nah, Kak terus Sally. ini kan Mhm, wajib nih menggunakan mhm, NPWN untuk wajib pajak kriteria yang sudah kita sebutkan tadi. betul. Terus buatnya di mana, Bang? Buat Apa kita harus apa ke nih kantor pajak maksudnya? Oh untuk cara ini. mengajukan Oh NPWN-nya? jadi gini Kak Sally, walaupun nih misal nih tadi kan syaratnya tadi orang pribadi, harus usaha, pekerjaan bebas, kemudian dia juga di bawah 4,8 itu tidak serta-merta langsung bisa NPWN. Oh, Tidak otomatis ujuk-ujuk, oh karena ke 4,8 enggak dong. Dia harus ada namanya pemberitahuan penggunaan norma, oh, berarti harus penghitungan. Ya mengajukan ibaratnya pemberitahuan. ibaratnya kayak ngasih tahu nih DJP, DJP nih aku tahun Saya depan nih kayaknya aku mau, masih di bawah 4,8 deh. Aku mau pakai itu aja deh gitu. oke, Iya, itu jadi, artinya harus menggunakan pemberitahuan sifatnya. Tidak oke, otomatis. heeh. Sifatnya tidak otomatis, pemberitahuan. Juga bukan permohonan. Mhm, Pemberitaan dengan permohonan beda dong. Kalau ya, permohonan itu artinya disetujui atau enggak. iya. Kalau sifatnya ya memberitahukan ya beritain Berarti aja wajib pajak memberitahukan ke ke kantor kami kalau tahun pajak depan aku kalau mau ngitung oke, pajaknya untuk menggunakan netonya dengan cara tadi, penggunaan bukan NPWN. pembukuan Nah, gitu. oke. Terus untuk penggunaan NPWN-nya itu Mhm, kira-kira kan kita memberitahukan nih, mhm. kapan kita memberitahukan ke kantor pajak kalau kita Oke. mau pakai NPWN? Oke, gini, jadi kalau untuk pemberitahuannya itu ada beberapa kriteria, Kak. Misal kalau Kak Sally nih tadi usaha kue ya, Hmm. jangan kue lah Kak, skincare lah ya, tetep ya, nggak rela. Kak Sally kayaknya nggak cocok banget sama jalan kue. Kak Sally skincare lah ya, atau salon ya kan, Oke, oke, kan berarti oke. harusnya punya salon, Kak Sally, usaha salon di rumah gitu ya. Hmm. Nah, Kak Sally kalau misal terdaftarnya misal 2025 ini ya, Kak Sally Iya, terdaftarnya 2024. ya. Artinya Kak Sally paling lambat adalah 3 bulan pertama Sebelum dimulainya tahun pajak. betul. Artinya kalau 2025 Kak Sally paling lambat 31 Maret 31 Maret. 2025 untuk Hmm. memberitahukan untuk ke depannya, Hmm. gitu. Itu kalau Kak Sally terdaftar 2024, Dan itu berlaku di setiap tahun. setiap Jadi tahun. kalau misalnya nanti tahun Mhm. 2026 saya Nanti mau berarti pakai paling lambat 31 Maret 2020. 2026 gitu. Oke, Itu kalau siap. Kak Sally terdaftarnya sebelum tahun pajak yang Mhm, dimauin gitu ya Kak ya. mhm. 2025 artinya terdaftarnya sebelum 2025 itu pakai kayak gitu. Tapi kalau Mmm, ternyata untuk tahun 2025 tapi Kak Sally terdaftarnya baru di tengah tahun, misal Juni, mhm. artinya kapan? Berarti 3 bulan setelah terdaftar paling lambat. Oh, Juni, Juli, Agustus, September? Oke. Terus 30 kemudian September? kalau misal terdaftarnya baru November, kapan tuh Kak Sally menurut Kak Sally? Desember 3 dong? bulan setelahnya? Eh, Enggak. berarti tahun depan? Enggak, artinya kalau untuk yang seperti itu, paling lambat adalah akhir tahun yang dimaksud. Kalau Berarti 31 November, Desember? kalau misal WP-nya terdaftar November, ya Desember paling lambat. Dia mau nggak mau Oh, Desember paling jadi lambat tidak ngajuin. boleh melampaui atau Tahun yang melewati tahun diinginkan. yang diinginkan untuk Tuh, memakaikan jadi ada 3 tadi NPWN. ya, Kak, ya. Kalau Mhm. terdaftar lama artinya dia ya di awal tahun paling Iya, lambat 3 bulan. 31 Heeh, Maret, heeh. Kalau di tengah tahun ya kalau masih ada sisa 3 bulan ya 3 bulan 3 bulan dari setelah terdaftarnya. terdaftar. Kalau misal di ujung-ujung, misal November ya di akhir tahun lah. Paling lambat di akhir tahun pajak bersangkutan. Seperti itu. Oke, siap. Oke. Tapi kalau ternyata karena kesibukan, Mhm, mhm. terus lupa, Lupa ya nggak bisa, tetap oh wajib ya? wajib lah Berarti Kak, dianggap tidak bisa mempergunakan tidak bisa menggunakan PPE. NPWN, gitu kan? Gitu, Oke, betul. baiklah. Nanti otomatis dia harus pembukuan Hmm, gitu. Oke? udah tadi kalau misalnya nih, Mhm, misalkan mhm, kita contohin aja ya Bang, kalau mhm, misalnya ternyata
kawan pajak yang nonton hari ini ternyata ada yang berprofesi sebagai seorang dokter. Oke. Terus kira-kira omset setahun 900 juta. Berarti kan Oke. masih bawah 4,8 ya. Itu kira-kira boleh pakai NPPN enggak? Ya Boleh boleh ya? lah, kan dia masih di bawah 4,8 Kak. Tapi Ya itu boleh. pun Bang Andi kan untuk penggunaan presentasinya itu kan sebenarnya ada aturannya ya Bang Andi ya? Oke, benar. Itu tadi ngomongin tarif gitu kan. Ya. Bukan tarif, lagi-lagi bukan tarif ya saudara. Tarif itu artinya apa? Presentasi. Persentase. Yang suka salah artikan tarif, persentase. Ini pakainya persentase, bukan tarif. Jadi DJP ini ada aturan per 17 tahun 2015 Kak. Ya. Kalau ingin lihat tarif-tarifnya kan kadang aku dokter, berapa ya? Nggak hanya dokter aja, tapi dilihat juga nih Kak, di mana lokasinya. Oh, di lokasi dia betul. ya, Jadi tempatnya tarif-tarif ini based on location. Oh, based on location. Keren banget. Jadi based on lokasi. Jadi kalau dilihat dari per 15 nanti lihat sendiri itu ada ribuan Kak. Kalau saya suruh hafal nggak hafal. Jadi intinya dibagi nih per lokasi. Jadi DJP jadi 3 nih, 10 ibu kota provinsi di Indonesia pertama. Itu artinya ada kota besar lah ya. Kayak Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Yogyakarta gitu, Makassar gitu, 10 ibu kota. Itu yang pertama. Kemudian ibu kota lainnya. Ibu kota provinsi selain lainnya. 10 tadi. Selain 10 yang tadi. Kalau di Maluku artinya di Maluku Utara. Sofifi. Berarti bukan Ternate. Berarti Ternate adalah di yang ketiga nanti. Oh, kota selain yang nomor 1 dan nomor 2. Selain ibu kota, 10 ibu kota, terus dan selain ibu kota provinsi. Betul. Nanti dia di daerah lainnya namanya. Itu nanti ada 3 lapisan. Tapi itu tuh juga nggak semuanya beda-beda. Kadang ada yang sama Kak, benar-benar sama. Mau 50%, di Jakarta. 50%. Kayak dokter. Dokter itu mau di Jakarta, mau di Ternate, mau di Sofifi, mau di Papua atau dimanapun itu tetap 50. Tapi ada beberapa daerah yang emang beda-beda. Misalnya Jakarta besar 25%, kemudian kalau di Ternate 10%. Nah itu tergantung gitu. Tergantung berarti based on location. Tergantung posisi di mana wajib pajak berada. Jadi sebenarnya mudah, gampang NPPN. Yang penting WP orang pribadi, punya pekerjaan bebas misalnya. Jadi kalau ditanya berapa tarifnya ya harus contohkan dulu. Kita harus buka per 15 tadi. Per 17 tahun 2015. Kemudian punya omset di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Betul. Kemudian untuk mengetahui presentasinya tinggal lihat ketentuan yang berlaku. Betul. Tadi Kak Sally nyontohin tadi apa? Dokter 900 juta, berapa ininya, berapa pajaknya gitu ya. Kalau pajaknya artinya dicari dulu netonya. Kalau brutonya 900 berarti gimana cara netonya? NPPN tadi. Ya. Kalau misalnya jadi 900 juta kali 50%-nya kan kalau dokter dimanapun 50% kan. Ya. Nah, itu netonya 450 juta itu netonya. Dari situlah baru nanti ada PTKP dulu kan. PTKP kalau misal dia tidak kawin berarti 54 juta. Itu masih lagi itu baru kan, penghasilan neto. Itu namanya penghasilan kena pajak. Baru itu nanti dikalikan tarifnya. Yang lapisannya itu 5% segala macam. Nah, bisa jadi nanti juga nggak ada pajaknya Kak. Misal kalau cuma 100 juta. Terus kemudian dokter 50% baru berapa tuh 50 juta. Terus PTKP-nya 54 juta. Ya artinya nggak ada pajak yang dibayar dong. Berarti sebenarnya lebih mudah kawan pajak. Lebih karena hanya dengan pencatatan sederhana atau administrasi sederhana bisa mempergunakan NPPN. Jadi jangan takut kalau NPPN takut, oh itu gede banget. Bukan. Bisa jadi walaupun 100 juta 50% tidak ada pajak yang dibayar. Nanti mesti dikeluarin PTKP gitu. Baiklah. Terus apalagi Kak? Untung rugi mungkin ya mau nanya. Iya sih. Berarti tapi kalau itu kan tadi kita bicara soal keuntungan. Jadi NPPN ini sifatnya positif penggunaan NPPN. NPPN ini sifatnya pilihan, bukan wajib. Artinya walaupun dia 4,8, kamu wajib NPPN enggak? Dia boleh memilih. Boleh, pembukaan juga boleh. Siapa yang larang? Boleh, bebas. Terserah wajib pajak. Wajib pajak. Ini sifatnya fasilitas. Jadi fasilitas artinya boleh dipakai, boleh enggak gitu. Berarti tapi itu kan tadi kalau di atas 4,8 ada kewajiban pembukuan, itu baru wajib pembukuan di atas 4,8. Tapi kalau di bawah mau PPN mau pembukuan ya bebas, dia pilih PP-nya serah kamu mau pakai yang mana. Gitu. Nah, kalau pengen tahu untungnya apa NPPN dibanding pembukuan tadilah pertama. Nggak perlu ribet. Dalam pencatatan sederhana atau administrasi mungkin kadangnya bisa nih untung rugi, tahu nih dikurangin biaya apa gitu, tapi kan
pembukaan itu tidak hanya nyatet itu, ada laporan keuangan, bikin Iya. neraca, itu dibutuhkan pengetahuan yang sangat gitu kan. Harus kuliah akuntansi dulu kadang-kadang kan. Saya aja kadang-kadang masih bingung nih, neracanya nggak balance nih gitu kan. Nah, biasanya itu kalau dengan NPPN kan ribet tuh, butuh orang expert, akuntan lah ya, akhirnya harus membayar. Ketika NPPN kan artinya biaya itu jadi nggak ada kan. Kadang-kadang pajaknya 0, bayar akuntannya 1 juta. Gedean banyak bayar akuntannya gitu kan. Kerugian. Iya, jadi pajaknya ke negara nggak ada, malah bayar akuntannya tinggi. Jadi NPPN ini memangkas itu. Jadi mengurangi beban-beban yang harusnya tidak perlu dikeluarkan gitu dengan cara tadi. Itu keuntungannya. Terus kemudian kerugiannya? Untungnya masih ada lagi. Atau misal dia juga kalau pembukaan itu kan semua harus ini Kak, dokumen-dokumennya harus lengkap semua kan. Nanti kalau ada satu pemeriksaan nggak ada ya dikoreksi segala macam. Artinya ya emang super simpel itu gitu kalau untungnya gitu. Terus kalau ruginya, tadi bukan rumit. Kalau ruginya ya gini Kak, kalau tadi mau NPPN ini mau sekecil apapun, dia tetap akan ketemu netonya. Iya, mau penghasilannya setahun 1 juta, berarti netonya akan ketemu 50%-nya 500.000 tetap keluar kan, tetap keluar netonya. Beda dengan pembukuan. Pembukuan masih mengenal adanya untung rugi. Ketika dia penjualannya lebih kecil daripada biaya-biayanya, artinya kan rugi dia. Ketika rugi otomatis absolut dia nggak harus bayar pajak kan. Namanya pajak itu atas selisih keuntungan kan gitu. Nah, sementara kalau ini bisa jadi walaupun misalnya nih sama-sama 500 juta gitu ya, 500 juta di 50%-nya 250 kurang PTKP tetap kena pajak kan. Tapi kalau pembukuan misal 250 juta itu adalah omsetnya Kak Seli salon gitu ya. Tapi ternyata Kak Seli harus bayar pegawai, terus kemudian beli obat-obatan lah, beli alat-alat gitu. Ternyata itu cuman 300 juta gitu kan. Artinya Kak Seli rugi 50 juta kan. Nah, otomatis nggak bayar pajak kan gitu. Jadi kalau menggunakan pembukuan itu dia ada istilah untung rugi. Kalau di NPPN nggak ada untung rugi. Pokoknya lu bruto kali persentase pasti ketemu neto akan dengan pajak. Tadi contohnya tadi, misal Kasih punya salon 300 juta, kemudian dikali misal omsetnya adalah 50%, aku nggak tahu ya salon berapa ya, 50%, itu berarti 150 kan, masih dikurangin dengan PTKP. Ketemulah berapa penghasilan kena pajaknya, tetap ada pajaknya kan. Jadi, padahal realnya, walaupun realnya Kak Seli itu ternyata bayar salon, apa sih namanya, caster ya, apa sih namanya yang motong-motong rambut itu. Dalam pengertian, kan saya sebenarnya kok rugi aku rugi masih bayar pajak. Nah, sudah mengeluarkan banyak biaya. Tapi kok masih bayar pajak? Ya NPP, ya namanya itu pilihan ya Kak ya. Kalau mau simpel ya artinya pakai NPPN. Tapi kalau mau benar-benar real kamu harus bayar pajak, ya pembukuan tadi gitu. Terus kalau tidak mengenal kerugian, artinya juga tidak ada namanya kompensasi kerugian gitu. Kalau pembukuan dia mengenal kompensasi kerugian. Misal tahun lalu rugi, tapi tahun ini untung. Misal tahun lalu rugi 50 juta gitu, tahun ini untung 10 juta. Kerugian itu masih bisa dihitungkan dengan ini. Jadi tetap tahun ini nggak bayar pajak lagi gitu. Enak kan kalau pembukuan kayak gitu kan, mengenal walaupun di tahun ini untung tapi tahun lalu rugi, bisa jadi tahun ini tetap nggak bayar pajak karena dia bisa mengkompensasi kerugian gitu. Tapi ya lagi-lagi lah, hidup adalah pilihan. Harus memilih yang mana. Berarti Kang Andi, sudah kita jelaskan tadi tentang pilihan. Aku ngomongnya cepetan ya? Enggak juga sih. Oke, enggak. Kan udah sore kan. Oke, lanjut. Mungkin perlu kita perjelas lagi ke kawan pajak di rumah atau di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, di seluruh dunia yang sementara menyaksikan kita hari ini. Kira-kira boleh dijelaskan ke kawan pajak bedanya NPPN, pembukuan, dan PPh final. Iya, karena ini mau dekat ST tahunan ya. Ini orang bingung. Sebenarnya NPPN kalau tadi NPPN sama pembukuan mungkin udah clear ya. Clear ya, jelas banget bedanya pembukuan ternyata. Nah, yang mungkin masih agak orang bias adalah NPPN dan pembukuan. Bukan dong, pembukuan udah clear. NPPN dan PPh final. UMKM bedanya apa gitu. Mungkin, karena sama-sama di bawah 4,8. Iya, mungkin persamaannya adalah 4,8. Oh, berarti aku harus mana ya? NPPN atau PPh final. Nah, ada beda dan samanya sih. Samanya tadi 4,8. Kalau bedanya,
Kalau NPPN itu jelas tadi adalah untuk usaha dan pekerjaan bebas. Usaha dan pekerjaan bebas. Usaha dan pekerjaan bebas. Nah, kalau UMKM hanya untuk usaha, Kak. Ya, yang PPh final. PPh final. Oke. Kalau yang PPh final ini nggak boleh dokter tiba-tiba aku 4,8. Aku mau pakai final. Nggak boleh. Dokter tapi dengan catatan sebagai jasa profesionalnya ya, bukan kalau dia buka klinik ya, itu beda lagi ceritanya. Atau misal gini lah, Kak Sally salon tadi lah, beli Kak Sally salon lagi lah ya, yang gampangnya. Kak Sally punya salon 24,8, aku enaknya pakai namanya final atau NPPN. Boleh dua-duanya, tergantung milih. Kalau Kak Sally boleh milih. Kak Sally boleh milih sebagai salon. Tapi kalau misal notaris, notaris nggak boleh milih, dia harus pakai NPPN. Nggak wajib NPPN atau pembukuan. Boleh memilih NPPN atau pembukuan, tapi nggak boleh final. Karena dia adalah final itu pengecualiannya adalah kepada pekerjaan bebas, dia tidak boleh pekerjaan bebas. Usahawan, kalau PPh final. Dia hanya usaha aja, dagang kayak atau salon tadi boleh. Tapi kalau terkait dengan keahlian sifatnya tadi yang pekerjaan bebas itu nggak boleh. Misal kayak sekarang lagi tren ini nggak sih, influencer gitu kan yang dibilang, nah dia hanya bisa pakai tadi NPPN, nggak boleh pakai final. Betul. Berarti sudah sangat jelas sebenarnya. Nah kalau lebih untungnya lagi sebenarnya UMKM ini kenapa sih terbatas tadi? Kalau NPPN kan boleh usaha, boleh jasa, artinya pemerintah kayak ngasih banyak orang nih gitu. Tapi kenapa begitu final hanya usaha aja gitu? Karena tarifnya kecil, Kak, 0,5 dan nggak. Kalau tadi NPPN masih habis ketemu neto masih ada PTKP lah, masih tarif pasal 17 lah, 5%, bingung lagi kan? Udah ngitung dagang gerobak kan harus ngitung tarif 5%, bingung lagi dia. Nah, ini kenapa hanya untuk usaha yang dagang? Karena dia benar-benar sangat simpel. Dia pokoknya bruto langsung kena tarif, nggak ada lagi namanya persentase neto, nggak ada. Pokoknya bruto langsung 0,5%. Dibayar tiap bulan, selesai. Nanti akhir tahun nggak ngitung-ngitung lagi. Nggak ada tuh penghasilan setahun berapa, dikurangi PTKP, nggak ada lagi, Kak. Pokoknya bruto 0,5% dibayar tiap bulan. Selesai, that's it. Semudah itu. Makanya untuk penggunanya juga dibatasi. Tadi hanya usaha saja, pekerjaan bebas nggak boleh. Dan juga ada masa berlakunya. Kalau NPPN kan boleh mau kapan aja, nggak ada batasnya, Kak. Kalau final ini hanya orang pribadi hanya 7 tahun bolehnya. Sejak dia terdaftar, atau kalau terdaftar sebelum 2012, artinya 2025 ini nggak boleh. Tapi kan ada isu akan diperpanjang sampai 2029 gitu. Tapi masih menunggu aturan yang baru. Tapi intinya itu tuh nggak sepanjang masa dia boleh menggunakan 0,5% ini, tetap ada batasannya. Kalau sekarang 7 tahun itu kalau orang pribadi. Gitu. Makanya karena ini sifatnya sangat mudah, terus tarifnya murah, ya pemerintah ada batasannya, terus kemudian orangnya juga nggak semua gitu. Oke, berarti enaknya ketika kawan pajak itu pekerjaannya sebagai usahawan, boleh memilih nih. Betul, mau pakai pembukuan, boleh mau juga. pakai pembukuan, atau mau pakai PPh final. Yang ada 3 boleh dia boleh ya kan? Jadi ada 3 pilihan. Tapi kalau kawan pajak berprofesi seperti notaris, kemudian pengacara, dokter yang masuk kategori pekerjaan bebas, berarti itu dapat memilih untuk menggunakan NPPN. Seperti betul itu kan? Sekali, Kak Sally. Kemudian ada masa untuk memberitahukan ke kantor pajak. Tadi udah dibilang. Jadi tidak sesuka-sukanya ya. Terus tadi harus ada pasti pada protes nih kawan pajak. Lah, udah tahu kemarin Maret kenapa baru diingetin? Udah mau Desember gitu kan. Ngapain sih nih ke podcast dibikin Desember, kan katanya tadi Maret terakhir gitu. Jangan takut, Kak Sally. Kita hadir di sini adalah memberikan solusi buat Wajah. Jadi kawan pajak, kenapa nih kita buat podcast sampai harusnya kita liburan nih, Kak? Kita masih repot-repot di podcast. Karena apa? Karena nunggu, Kak Sally. Saya menunggu nih. Iya, jadi sekarang untuk tahun pajak 2025 ada sedikit keistimewaan yang diberikan oleh DJP. Jadi kita membuka kanal untuk kawan pajak yang akan menggunakan NPPN tahun pajak 2025 itu pengajuannya diperpanjang sampai gitu ya, sampai dengan 31 Desember. Betul, 2025. Yang harusnya kemarin kawan pajak yang 31 Desember. Misalnya belum sempat mengajukan, masih ada waktu beberapa hari lagi ke depan. Betul. Dan kenapa sih kita repot-repot ingetin juga? Karena gini, nanti
tahun 2025 kan kita sudah menggunakan Cortex, Kak, lapor pajaknya. Iya. Oke, kalau dulu pakai DJP Online. Ya. DJP Online itu tidak mengunci, Kak. Ada aturannya, tapi DJP Online itu membebaskan aja gitu. Tidak ada validasi lah. Dia mau pakai norma, terus kemudian nggak memberitahukan mengenai norma, itu secara sistem boleh dia. Okay. Misal ketemu brutonya, dia kemudian dikali 50%, ketemu netonya itu bisa. Secara sistem dia, itu Cortex nggak bisa, Kak. Cortex akan mengunci itu Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu tidak, gitu ya. Ketika Bapak Ibu sekalian tidak menggunakan norma, otomatis sistem ketika misal belum mengajukan pemberitahuan menggunakan norma, pilih tuh menggunakan norma. Secara sistem akan ditolak ya? Akan ditolak. Dia harus pembukuan. Nah, lebih repot lagi kan? Lebih repot lagi kan, dan itu harusnya kemarin Maret. Cuman Ya. DJP, pemerintah selaku dalam hal ini DJP memberikan relaksasi nih. Karena peralihan transisi dari DJP ke Cortex, mungkin banyak yang belum tahu, Kak. Kan dulu boleh kok Pak, saya nggak harus penggunaan, boleh-boleh aja gitu kan ya, karena dulu di DJP Online tidak mengunci seperti itu. Kalau di Cortex nanti nggak bisa, jangan salah. Jadi makanya kita ingatkan, DJP memberikan waktu sampai 31 Desember, manfaatkan baik-baiknya, karena jangan sampai Bapak Ibu nanti mengeluarkan biaya untuk pembukuan tadi. Karena kalau milih menggunakan norma terus kemudian tidak ada pemberitahuan, satu-satunya cara agar biar dia lapor ya harus pembukuan, milih pembukuan, kalau nggak bisa lapor gitu. Kalau pembukuan nggak bisa, bukan anak akuntansi, Kak Seli salon, mana tahu akuntansi gitu ya, misal ya otomatis Kak Seli harus ngeluarin duit nih. Karena nggak murah juga kan Kak bayar akuntan gitu. Makanya tadi. Ayo segera kawan pajak yang merasa akan menggunakan NPPN, segeralah memberitahukan. Caranya gimana Kak? Melalui Cortex. Nah, ketika menggunakan Cortex. 31 Desember. Nah, ini juga kita ingetin lagi Kak, menggunakan Cortex artinya harus aktivasi Cortex. Nah, kita ulang lagi nih. Sekedar mengingatkan. Jadi untuk tahun sebenarnya sih sudah mulai dari 1 Januari 2005 Betul. Tapi kalau misalnya kawan pajak belum punya akun Cortex, segeralah aktifkan atau aktivasi akun Cortex-nya di Cortex DJP. Jadi harus buat akun, kemudian nanti buat kode otorisasi atau sertifikat digital. Nah, setelah itu baru boleh menggunakan layanan pemberitahuan NPPN. Oke, kalau mau tahu caranya, kita akan nobar nih Kak. Karena kita kalau mau tutorial kayaknya agak sulit ya Kak ya. Jaringannya agak nggak bagus ya sekarang. Nanti kita bareng-bareng nih nonton YouTube-nya Ditjen Pajak RI ya Kak ya. Di situ nanti akan dipandu kan pajak semua kalau nanya caranya gimana. Nah, habis ini kita nonton bareng nih. Caranya gimana, terus harus masuk apa, nanti pencet-pencet apa, nanti di situ kita tonton bareng-bareng. Oke? 1 2 3 kita tonton bareng. Selamat datang di Panduan Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN melalui Cortex. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada panduan ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Apa itu NPPN? Sederhananya, bagi kawan pajak yang memenuhi menggunakan NPPN adalah metode praktis untuk menghitung penghasilan neto bagi kawan pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yakni hasil dari peredaran bruto dikalikan dengan persentase norma yang sudah ditetapkan DJP. Apa manfaat utamanya? Dengan memberitahukan penggunaan NPPN, kawan pajak dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan dalam suatu tahun pajak, dan cukup diganti dengan melakukan pencatatan peredaran bruto. Hal ini membuat proses pelaporan SPT tahunan menjadi lebih mudah dan praktis. Lalu, apa saja syarat menggunakan NPPN? Pertama, kawan pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Kedua, total peredaran bruto dalam suatu tahun pajak tidak melebihi 4,8 miliar rupiah, termasuk jika digabungkan dengan peredaran bruto dari usaha atau pekerjaan bebas suami atau istri yang memiliki perjanjian pisah harta atau memilih terpisah. Dan yang terpenting, kawan pajak memberitahukan penggunaan NPPN kepada DJP sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
Catatan bagi Anda wanita kawin yang sebelumnya memiliki NPWP terpisah dan memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Jika Anda menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami, sehingga penghasilan Anda nantinya dilaporkan dalam SPD tahunan suami, maka pastikan pemberitahuan penggunaan NPPN diajukan melalui akun Korteks milik suami dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini bertujuan agar fasilitas NPPN tetap dapat digunakan atas penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas istri dalam SPT tahunan suami. Berikut merupakan tahapan mudah dalam pemberitahuan penggunaan NPPN melalui Korteks. Pertama, login ke akun Korteks. Kedua, mempersiapkan kode otorisasi tanda tangan elektronik. Ketiga, mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN. Tahapan pertama, login Korteks. Silakan akses laman korteksdjp.pajak.go.id dan mengisikan NIK atau NPP 16 digit orang pribadi kawan pajak. Kemudian, silakan mengisikan password akun Korteks, mengisikan kode keamanan, dan klik tombol login. Jika mengalami kendala login, silakan ikuti panduan pada channel YouTube @Dijen Pajak RI. Misalnya, bagi kawan pajak yang merupakan pengguna DJP online dan baru mengakses Korteks pertama kali, ikuti panduan lupa kata sandi. Bagi kawan pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan bukan pengguna DJP online, silakan ikuti panduan aktivasi akun Korteks. Tahapan kedua, mempersiapkan kode otorisasi atau tanda tangan elektronik. Setelah berhasil login, kawan pajak yang pertama kali login diminta untuk buat kata sandi penandatanganan atau kode otorisasi DJP. Silakan ikuti video panduan memperoleh kode otorisasi DJP pada channel YouTube @Dijen Pajak RI berikut. Jika sudah memiliki kode otorisasi DJP yang berstatus valid, silakan lanjut pada tahap berikutnya. Tahapan ketiga, ajukan pemberitahuan penggunaan NPPN. Untuk memulai, silakan masuk ke menu layanan wajib pajak. Kemudian, pilih layanan administrasi dan klik buat permohonan layanan administrasi. Pada sisi kiri, pilih jenis layanan AS04, pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Selanjutnya, klik kategori sublayanan LA0401, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Setelah itu, akan muncul jendela konfirmasi. Kemudian, klik simpan. Sistem akan secara otomatis membuat kasus untuk pemberitahuan kawan pajak. Selanjutnya, klik menu alur kasus di sebelah kiri. Mohon tunggu sejenak hingga seluruh formulir tertampil seluruhnya. Pada bagian pertama alur kasus, kawan pajak diminta melengkapi formulir pemberitahuan. Gulir ke bawah secara perlahan untuk meninjau data yang terisi otomatis, serta lengkapi isian wajib bertanda bintang. Pertama, tahun pajak kapan NPPN digunakan. Caranya, klik tombol merah terlebih dahulu. Kemudian, pilih tahun pajak yang ingin diberitahukan penggunaan NPPN-nya. Misalnya, klik 2025. Kedua, isikan jumlah peredaran bruto tahun sebelumnya atas seluruh tempat kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, termasuk milik suami atau istri yang melakukan perjanjian pisah harta atau memilih terpisah. Khusus bagi wajib pajak baru, bagian ini dapat diisi dengan perkiraan jumlah peredaran bruto tahun berjalan, misalnya sebesar 4 miliar. Kemudian, pilih kota atau kabupaten tempat diajukannya pemberitahuan penggunaan NPPN, misalnya Kota Jakarta. Berikutnya, centang kotak pernyataan yang tersedia. Silakan gulir ke bawah secara perlahan, lalu klik tombol simpan. Selanjutnya, gulir ke bagian dokumen keluar. Silakan klik Create PDF untuk membuat konsep surat. Pada jendela yang muncul, pilih klasifikasi sifat surat, misalnya biasa. Kemudian gulir ke bawah dan klik simpan. Jika diperlukan, silakan tinjau isi konsep surat pemberitahuan penggunaan NPPN dengan tombol download atau preview. Jika sudah sesuai, kembali ke alur kasus, kemudian klik sign untuk menandatangani konsep surat pemberitahuan penggunaan NPPN secara elektronik. Kemudian, pilih penyedia tanda tangan yang dimiliki, misalnya kode otorisasi DJP. Berikutnya, isikan kata sandi tanda tangan yang telah dibuat sebelumnya pada baris signer password. Jika sudah sesuai, klik simpan. Tunggu hingga proses penandatanganan selesai dan jumlah tertanda berubah dari 0 menjadi 1.
Selanjutnya, gulir ke bawah lalu klik tombol kirim untuk mengirim surat pemberitahuan penggunaan NPPN. Sistem akan menerbitkan bukti penerimaan elektronik atau BPE secara otomatis. Pada tahap ini, kawan pajak diminta untuk tidak menutup browser dan tunggu hingga terdapat informasi kasus ditutup pada laman alur kasus. Untuk mengunduh BP tersebut, silakan masuk ke menu dokumen dan klik tombol unduh pada baris bukti penerimaan elektronik. Untuk memastikan pemberitahuan NPPN telah aktif dan dapat digunakan dalam pelaporan SPT tahunan PPH, silakan akses kembali menu layanan wajib pajak, klik layanan administrasi, kemudian klik daftar fasilitas saya. Kawan pajak dapat melihat seluruh daftar fasilitas yang sedang aktif dan yang habis masa berlakunya pada laman ini, termasuk pemberitahuan penggunaan NPPN yang kawan pajak telah lakukan, disertai tanggal mulai, tanggal berakhir, dan kapan tahun pajak dapat digunakannya fasilitas tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat! Kawan pajak telah berhasil mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN melalui Cortex. Jangan lupa, lakukan hal ini di awal tahun pajak berikutnya jika kawan pajak ingin kembali menggunakan NPPN dalam menentukan penghasilan neto pada SPT tahunan PPH untuk tahun pajak tersebut. Jika kawan pajak masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau menghubungi Kering Pajak 1-500-200. Subscribe channel YouTube @Dijen Pajak RI untuk video tutorial lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Oke Kak, tadi udah nonton ya Kak ya? Harusnya udah jelas banget ya Kak ya. Tadi kayaknya si mas-masnya tadi jelasinnya udah jelas banget sih. Kalau saya pasti juga, habisnya langsung nih. Nggak ada ini. Yang pasti tadi harus aktivasi Cortex dulu biar Ya. bisa. Tanpa aktivasi Cortex tidak bisa mengajukan pemberitahuan. Oke, nanti kalau tahu caranya gimana, tadi ke YouTube-nya Dijen Pajak RI ada tuh cara aktivasi Cortex. Semua tutorial lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Gak perlu nonton lagi kan Kak? Nanti waktunya habis kita. Nanti nonton sendiri aja kalau yang itu. Nanti habis ini nonton dulu caranya aktivasi Cortex, koneksasi, nanti habis itu baru. Oke, berarti hari ini podcast kita, Ternate Bercerita Pajak hari ini sangat mencerahkan. Oke. Karena hari ini kita dapat kayaknya hari ini kita serius banget ya Kak. Oke, ngomongnya di penghujung tahun. Ya, nggak ada gimmick-gimmick loh tadi. Kita memberi informasi dan pengetahuan lagi nih kepada kawan pajak yang lagi nonton hari ini terkait penggunaan NPPN. Norma penghitungan pajak itu ya Bang ya? Norma penghitungan penghasilan neto. Itu ada neto-netonya lah. Namanya panjang, susah diingat. Tapi itu cara mudah. Sangat mudah. Iya. Oke, baik. Oke, Kak Sally, itu gimana ceritanya cutinya Kak nggak ya? Balik lagi, cuti lagi. Dibahas Cuti terus. aman. Oke, berarti kalau sudah hari ini langsung buru-buru, langsung ambil laptop, ambil handphone, lihat YouTube Dijen Pajak RI cara aktivasi Cortex, udah bisa kode transaksi langsung pengajuan. Karena tinggal berapa hari lagi Kak? Ini sekarang tanggal 10. Tinggal 2 minggu lagi Kak. 21 sekitar 2 hari minggu. lagi. Jangan sampai kelewatan, kalau enggak nanti ada biaya yang harus Bapak Ibu tanggung. Oke, saatnya kita pamit undur diri mungkin ya. Baik, hari ini mungkin Bercerita kalau Pajak ada NPPN salah-salah kata ya sudah selesai. Dan kami sangat berharap informasi yang kami sampaikan hari ini akan bermanfaat untuk kawan pajak di mana saja berada. Dan yang paling utama dan yang paling penting, jangan lupa ikuti terus Tebar Pajak Ternate Bercerita Pajak di episode-episode berikutnya. Betul. Tahun depan. Oke. Tahun depan. Oke. Iya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah nggak sih? Dadah. Selamat tahun baru, Selamat Natal dan selamat tahun baru. Kak, Okay, thank you. Dulu Kak. Happy New Year.